Halo, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue mau nge-unboxing iPhone lagi. Dan kebenaran gue udah beli iPhone 13 WiFi only dengan harga 5,4 atau 5,3 gitu kalau nggak salah ya. Gue lupa, nanti gue taruh harganya. Dan ini dia paketnya. Ngomong-ngomong ini masih segel ya, resinya masih ada, masih fresh. Dan ini gue dapet diskon yang harusnya 6 juta berapa, gue lupa ya. Apa dikit gitu diskonnya, gue lupa. Karena memang sebelumnya itu gue ngeliat di toko itu 6 juta dan tiba-tiba turun. Gue beli dan pakai diskon tentunya ya, biar lebih murah lagi. Oke, kali ini gue mau unboxing karena memang ini seller baru buat gue. Bahkan gue sempat dikatain penipu pas beli ini sama Gojek. Karena gue pesan instan dan disangka gue sellernya mungkin ya. Oke, kalau kayak gitu ini nggak ada kecacatan ya. Sama paketnya, kita langsung gas aja unboxing. Oke, kita mulai video unboxingnya. Oke, gue dapet chargeran di sini lightning to cable, tapi balik lagi ini biasanya bisa dibilang mungkin KW ya, karena nggak mungkin ini dikasih secara gratis. Kalau ini original harganya cukup mahal, 600 apa ya, 500 sampai 700 kalau nggak salah, apa berapa sih gue lupa, karena udah lama nggak pakai yang original. Gue udah pakai pihak ketiga buat ini chargeran. Dan ini dia HP-nya, udah pasti kalau dari box ini OM ya. Ini gue dikasih warna pink, gue beli warna pink apa-apa agak lupa ya. Maaf kalau salah-salah, ntar soal harga juga. Oke, ini dia HP-nya dan di sini udah pakai case ya. Ngomong-ngomong ini kan katanya bukan SIM lock dan akan gue cek. Gue ngecek housingnya dulu, ini wajar kalau di sini ada tempelan karena kan takutnya ntar dibongkar dan ditukar-tukar. Ini kalau misalkan ngelihat housingnya secara detail, ini masih mulus dan jelas. Ini sebutannya bukan refurbish ya, tapi rekondisi. Nah, ini bisa dibilang nggak empuk tapi nggak keras juga. Gimana ya sebutannya buat si silent buttonnya ini. Buat layarnya sendiri ini kan nggak dikasih apa sih namanya? Nggak dikasih tempered glass ya. Jadi gue bakal lihat ini mulus apa enggak layarnya. Oke, gue udah ngambil tisu. Ini kita lap dulu. Nah, kalau misalkan gue lihat secara sekilas, oke, layarnya masih mulus, tapi kayaknya kemungkinan gantian gak sih ini? Ya nggak masalah juga sih, namanya dia harga 5 juta, yang penting normal dan layarnya responsif. Karena memang layar aftermarket iPhone atau yang kita biasa bilang KW, itu banyak yang bagus. Meskipun itu nggak original. Dan makanya kan gue sering bilang, nggak masalah nggak original, yang penting performanya tetap oke dan device-nya itu nggak bermasalah ya. Oke, di sini udah iOS 18, tentunya nggak apa-apa kalau ini WiFi only, tapi gue lihat dulu di sini langsung ke umum sebelum kita ngecek yang lain karena memang ini bilangnya WiFi only. Oke, tidak ada pembatasan SIM. Berarti benar karena ini cukup worth it. Kenapa? Kemarin sih kalau gue lihat ya, gue dapat yang SIM lock itu sekitar 4,5. Pakai diskon ini punya China dan pasti ini dual SIM nih. Ini dual SIM. Ntar gue cek dulu. Ini harusnya dual SIM nih, depan belakang. Oke, ini dikasihnya yang single SIM ya. Dan ini masih ada nomor emailnya, tapi coba kita lihat. CHA kan bener ya? Iya, China. Ya ntar kita cek, gue agak bingung juga karena ini masih original. Jadi untuk iPhone 14 ke bawah itu di sini masih ada emailnya nih di SIM cardnya. Nah, ini masih ada emailnya. Kalau untuk iPhone 14 ke atas itu nggak ada. Tapi ini emailnya sesuai sama yang ada di sini. Sedangkan ininya CHA. Nomor modelnya. Yang mana harusnya dual SIM fisik. Ya karena gue pernah pakai iPhone CHA, bahkan masih ada HP-nya. Yang XS Max 19 juta itu, yang invoice-nya sempat gue share itu masih ada. Itu dual SIM dari China. Bentar. Untuk layar ini responsif tentunya ya. Cuman bezelnya memang agak tebel yang bagian bawah. Kalau lu mau lihat tuh. Ya, nggak masalah lah. Oke, terus gue bakal cek. Oh, sebelum gue ngecek-ngecek, gue riset dulu alangkah baiknya biar nantinya di saat pengecekan nggak 2 kali. 100% ya, ini bisa dibilang bukan refurbish karena kalau refurbish itu resmi dari Apple.
Dan kodenya itu, kode depannya itu N apa-apa gitu. Kalau misalkan lu ngelihat di sini apa F gitu ya. Nih, nomor model, iya di nomor model atau nomor seri gitu, itu ada kode untuk refurbish yang Apple. Ini riwayat baterai bekas. Nih kemungkinan si baterainya itu nggak di apa namanya, nggak dipindahin, di swap fleksibel. Jadinya kayak gitu, tapi buat gue sendiri nggak masalah selagi iPhone-nya normal, oke? Karena memang ini udah murah banget dan ini WiFi only ya, bukan SIM lock, jadi memang ini cukup worth it lah. Oke, kalau di sini dilihat nggak ada yang namanya white spot atau apapun itu. Nih, kalau misalkan lu pada lihat di sini nggak ada yang namanya white spot ataupun shadow ya. Gue nyalain dan memang di sini aman. Kita ke pengaturan dulu. Ini kan maksimal kecerahan layarnya. Dan memang nggak ada aneh-aneh di sini. Oke, langsung gua dark mode aja. Nah, pertama-tama gue lihat lagi di sini biasanya langsung bisa kena reset. Maksudnya kalau misalkan meskipun gantian itu kan bisa disuntik dan ini bisa kelihatan. Ya, ini baterainya baru dan sayangnya memang di sini nggak dikalibrasi ulang atau di swap fleksibel si baterainya. Ini original Apple apa bukan gue nggak tahu, tapi nanti gue coba cari tahu dulu ya. Dan akan gue inin mungkin di next video, dan ini masih no SIM, apa namanya, bukan SIM lock. Software update-nya gue matiin aja. Tapi nantinya akan gue update. Yap, untuk ininya sih enak ya. Coba soundnya ya, gue akan coba. Ya, speaker atas speaker atas bawahnya normal. Ya, normal, ini nggak ada masalah untuk speaker, dan untuk tadi apa namanya displaynya ini aman semua ya. Terus apalagi yang gue cek Face ID dulu. Oke, kita coba setup si Face ID-nya. Oke, ini Face ID-nya udah gue setup, kita coba. Sorry gue tekan. Oke, cepet ya untuk Face ID-nya ya. Ini gue mau ngecek ini sih, kameranya itu nembus apa enggak, karena ini kan gantian LCD pas lagi di bawah trik sinar matahari, tapi ini masih pada ngedownload karena memang wifi-nya cukup jauh. Oke, gue akan nyalain wifi gue yang satu lagi. Tunggu sebentar. Coba mana, nah akhirnya mulai ngedownload satu-satu. Kita tungguin bro. Ini enak ya untuk layarnya ya, nggak ada masalah sama sekali. Dan gue saranin kalau kalian ya dapat charger kayak gini dari seller, jangan dipakai meskipun HP kita rekondisi nih ya, baterainya udah diganti, apapun udah diganti, cuman tetap sayangin karena itu juga duit. Ini 5 juta, ini bisa buat modal usaha. Makanya jangan pakai chargeran abal-abal, mending kalian beli yang kayak gue pakai ini. Gue pakai Ugreen, ngomong-ngomong ya, entah itu Android entah itu iPhone, gue selalu pakai Ugreen. Ya, meskipun harganya memang bisa dibilang cukup lumayan, sekitar 400 sampai 500, karena kan pembeliannya satu-satu dari kabel dan kepala chargernya, apalagi gue beli yang panjangnya 2 meter kalau nggak salah untuk kabelnya. Tapi memang feedback yang dikasih itu bagus, atau enggak Anchor ataupun yang lain itu banyak, tapi memang gue sendiri biasanya selalu pakai Ugreen. Ngomong-ngomong, gue akan coba wireless chargernya dulu. Nih, gue nggak ada power bank wireless charger, dan ini gue beli waktu itu emang untuk ngetes unit gue satu-satu. Udah lama ini gue belinya, dan kemarin baru ketemu. Serius ketemu, gue baru ketemu di rak buku gue coba dulu nih ya. Coba. Oke, ngecharger ya. Kalau kalian bisa lihat nih, kita cabut lagi.
dan gue lock. Biasanya ntar di sini ada animasi. Oke. Itunya udah bisa, gue akan coba ngecharger. Aduh, ngecharger pakai kabel biasa. Gue nggak pernah kepikiran untuk nge-unboxing ngecek chargernya karena memang ada yang gue rasain, ada yang enak dan ada yang bukan nggak ngechargernya agak lama ya. Ini normal ngechargernya. Dan kalau kalian ngecharger jangan dimainin ya HP-nya. Dan gue bakal ngecek si mic-nya dulu, mic stick. Kita cek esep di sini. Oke, continue. Gue akan tes dulu. Tes 1 2 3, tes. Oke. Tes 1 2 3, tes. Oke, normal. Gue akan tes lagi. Tes 1 2 3, tes. Tes 1 2 3, tes. Ya, normal semua ya, nggak ada masalah sama mic si iPhone ini. Dan akan gue coba kamera ya. Terakhir nih ya, kalau nggak salah kamera ya. Setup letter aja ini. Dan di sini akan gue coba dari 0,5 normal. Sebenarnya yang perlu dicoba ini tuh nanti ya, karena ini kayaknya LCD gantian. Ini untuk zoomnya sendiri kualitasnya masih bagus kalau kalian bisa lihat. Di sini akan gue coba ngefoto. Mungkin ini kali ya. Tulisan ini aja. Oke, kali 1 dan kali 5. Nggak gue fokusin ya. Oke, ini tanpa gue fokusin dan memang kalau kalian bisa lihat kualitas fotonya masih bagus banget ya. Ini tadi live nya lupa gue matiin. Kok nggak mau di zoom gini? Pakai jari begini agak susah ya. Tadi karena gue ininya pakai ujung sini nih. Yap, ini juga masih bagus. Kamera utamanya nggak ada masalah. Gue lupa kamera depan. Tentunya akan gue tes juga. Oke, dari yang gue coba kamera depan tadi nggak ada masalah. Gue ngelihat kualitas ininya ya. Nggak ada yang aneh-aneh. Tuh, ini 60 fps-nya masih bagus. Dan ini ada mode sinematiknya. Ini agak berguna tentunya. Buat kalian yang suka ngejejein motor atau apapun itu. Motor atau pemandangan lah ya. 128 GB, iya bener. Dan di sini coba mungkin akan gue loginin si iCloud gue ya. Ya, ininya normal juga. Bisa dibilang nggak panas tapi hangat doang. Padahal tadi kan setelah reset dan gue pakai langsung ya. Oh iya, gue lupa ngasih tahu ke kalian. Ini ring kameranya mulus karena memang udah diganti ya. Full bawah housing, backdoornya pun masih mulus banget kayak baru tentunya karena memang ini housingnya udah diganti. Secara logika kalau misalkan iPhone second apalagi Inter itu udah pasti ada lecet-lecet sedikit lah. Kayak si iPhone 14 Pro Max yang gue beli itu kan di sini ada sedikit jamur atau den kecil-kecil gitu. Tapi memang bisa dibilang ya wajar lah. Kenapa gue loginin iCloud? Gue mau lihat ini. Apple Care and Warranty. Udah expired ya. Oke. Nggak masalah dan akan gue cek mungkin dari serial numbernya. Gue akan nyoba ke SICKW. Kita lihat detail iPhone-nya di sini. Nah, bisa lu lihat tuh country-nya China, berarti memang dual SIM fisik. Dan di sini udah rekondisi ya. Ini iPhone 13 Midnight yang gue bilang tadi housingnya udah diganti. Tapi kalau lu nanya bermasalah apa enggak, jujur buat gue pribadi sih enggak. Kecuali kalian yang memang nyari perfect banget. Buat gue sih ya namanya iPhone second, apalagi ini Inter. Dan dimana itu udah pasti rekondisi itu ya udah hal wajar lah ya, apalagi di Indonesia ini. Ya nggak di Indonesia doang sih, di luar juga. Tapi kan gue bilang ya, selagi itu berfungsi dengan normal, buat gue nggak masalah. Ini anget doang di sini. Tapi nantinya tentu akan gue tes nyoba nge-record selama sejam di belakang kamera. Gue pengen tahu, kalau misalkan untuk nge-vlog untuk apa itu oke nggak sih dipegang pakai tangan langsung? Dan nge-lag nggak? Selesai panas itu, selesai nge-record sejam kan, gue juga pengen tahu di situ. Nantinya akan gue coba. Ini udah gue tes semua ngomong-ngomong. Oke, jadi di sini gue mau update si iPhone 13 ini ya. Dan ini masih di hari, ya sehari lebih lah ya dari pas gue unbox. Dan memang ini cuma beda beberapa jam aja karena gue kan unboxing di tengah malam ya.
Dan ini kalau kalian bisa lihat sinyal Indosat bisa ya. Dan ini akan gua tes untuk teleponnya dulu. Bisa ya, masuk ke dalam sini, ke iPhone 14 Pro Max gua untuk nelpon normal, dan untuk YouTube-an ini jujur bisa juga internetnya jalan. Nih gue searching channel gue deh, biar nggak disangka gimana-gimana kan. 4G normal ya. Dan habis itu ya udah. Untuk baterai sendiri ini udah gue coba lihat di website resminya Apple. Kalau yang kayak gini namanya udah dipakai di iPhone lain. Tapi balik lagi ini kan 100% ya, gue sendiri kurang tahu original atau enggaknya. Gue memang belum nyari tahu cara ngeceknya, karena memang gue cuman baca di situs resminya Apple. Oh bukan ini, sorry nih, kalau gue back harusnya masih ada sih. Nah, gue mau baca-baca di sini jadi masalah di iOS 18 untuk komponen gantian. Cuman memang gue masih belum nemuin jawaban yang pasti. Mungkin nanti akan gue update di video review. Tapi memang balik lagi ini bisa dibilang masih bagus. Gue tadi ngechargernya kelebihan lagi, harusnya 85 tapi sampai 90. Dan untuk Trio Tools-nya akan gue masukin di sini. Untuk Trio Tools-nya sendiri itu masih hijau 98%. Di sini kecatat udah diganti memang, tapi bukan tulisan komponen tidak dikenal. Jadi memang bisa dibilang mungkin udah ini ya, udah aman gitu. Bukan aman sih, lebih tepatnya nggak ngeganggu notifnya, karena memang di Trio Tools-nya sendiri hijau. Dan buat kalian yang memang nanti mungkin berminat pas gua taruh video reviewnya, dan kalian di sini nyari nggak ada eSIM, dikarenakan memang si SIM tray-nya ini kalian harus beli yang dual yang bolak-balik. Dan keduanya sama-sama perlu dipancing. Ini Trio Tools-nya, aplikasinya masih ada, bisa normal, dan internetan, teleponan aman. Oke, paling kayak gitu aja ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ditunggu video reviewnya ya. Dadah.